apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Fri Mariana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena lilin, 3 rumah warga di Kecamatan Rapucini, Kota Makassar terbakar. Seorang pria terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar ditangkap polisi. Usai memangsa kucing, ular piton di sekitar kawasan kampus UIN Alauddin Makassar dievakuasi tim pemadam. Kita awali berita pertama, 3 rumah warga di Kecamatan Rapucini, Kota Makassar terbakar. Diduga kebakaran akibat api dari lilin yang ditinggal pemiliknya. 3 unit rumah di permukiman padat penduduk di Jalan Tidung 6 Setapak 7, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rapucini, Kota Makassar, Selasa lalu terbakar. Bangunan yang saling menempel dan banyaknya material kayu membuat api dengan cepat membesar. Besarnya kobaran api pun membuat warga di sekitar lokasi panik. Melihat rumahnya hangus terbakar, salah seorang pemilik rumah akhirnya menangis. Diduga sumber api berasal dari lilin yang dijadikan sebagai penerangan rumah, karena saat itu listrik dalam keadaan padam. Dari kamar belakang, Pak. Gara-gara lilin dibakar. Lilin? Iya. Ada orang tadi di rumah? Nggak ada. Jadi pas kebakaran, kamar tergembok, saya dobrak. Saya orang terakhir yang keluar dari rumah. Tidak ada di korban? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi habis semua rumahnya, Pak? Iya. Dua. Baru mau dibayar listrik, kan? Habis token? Bukan, menunggak gitu. Lewat tanggal 20 ya. Baru mau dibayar listrik. Ini terlalu anu juga apalagi ini. Iya, ada kemana akan bayar ke lilin di kamar di belakang tergembok. Pas saya membuka anunya gemboknya. Kobaran api baru dapat dikuasai setelah 30 personel dan 10 unit armada pemadam kebakaran dari Kota Makassar dikerahkan ke lokasi. Rumah yang terbakar semua 3 tapi 2 yang agak keras, 1 terdampak itu yang lagi diinginkan sekarang karena jangan sampai melebar, tetap teman-teman diinginkan dulu ke sini. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mencari asal api berawal. Polisi juga masih memintai keterangan saksi-saksi terkait penyebab kebakaran ini. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Sementara di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 1 rumah yang dijadikan sebagai toko kelontong juga terbakar. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik. Sebuah rumah yang dijadikan tempat usaha toko kelontong di Komplek Antang Jaya di Jalan Panara, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Selasa sore terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh ruangan. Bahkan sebuah rumah yang berada di sampingnya juga ikut terdampak pada bagian atap. Kebakaran ini juga membuat penghuni rumah sempat terjebak hingga mengalami luka bakar di bagian wajah. Sementara barang kelontong yang berada di dalam toko ludes hangus terbakar. Rumah warga. Antang Jaya. Ada berapa rumah yang terbakar ini, Pak? 1 unit. 1 unit ya. Tapi ada yang terdampak di sampingnya atau apa gimana? Karena cuma asap saja terdampak. Untuk mengetahui asal api, polisi masih melakukan penyelidikan dan memasang garis polisi di lokasi kebakaran. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Seorang pria terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar ditangkap polisi. Saat akan dibawa, pelaku mencoba melawan petugas. Polisi pun terpaksa memberikan tindakan tegas. Pria berinisial F, pemilik sebuah salon di Kecamatan Talo ini ditangkap tim Jatanras Polrestabes Makassar dan unit Reskrim Polsek Talo di tempat pelariannya di Kabupaten Baru. Polisi menangkapnya karena F diduga sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Makassar. Namun, saat akan dibawa kembali ke Makassar, pelaku berusaha melawan dan membahayakan petugas.
Polisi pun terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menembak kaki pelaku. Kejahatan ini terungkap setelah salah satu korban, seorang anak laki-laki, melapor telah dilecehkan saat berada di salon milik pelaku di Kota Makassar pada Jumat 18 Juli lalu. Korban yang awalnya hanya ingin memotong rambut, ditarik oleh pelaku lalu dipaksa untuk berbuat mesum. Setelah kita lakukan penyelidikan, ternyata untuk terlapor ini tidak berada di tempat, terlapor lari. Begitu menyadari pihak korban melakukan laporan ke Polrestabes. Kita lakukan pencarian selama 2 hari belakangan dan kita dapat informasi yang bersangkutan kabur ke daerah Kabupaten Baru. Untuk sementara pengakuan korban sendiri, pengakuan dari tersangka sendiri, korban sudah sangat banyak dan tersangka menyatakan sudah lupa. Untuk mengungkap kasus ini, warga diimbau terutama di wilayah Kecamatan Talo yang pernah mengalami kejahatan serupa untuk segera melapor ke polisi. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa pelaku pembunuhan terhadap Putri Indasari kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Dalam keterangannya, terdakwa sudah membawa senjata tajam sebelum menemui korban. Duduk di kursi pesakitan, Muhammad Jibril, terdakwa kasus pembunuhan Putri Indasari, kini memberikan keterangan di hadapan hakim di Pengadilan Negeri Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Dalam persidangan, terdakwa mengungkap bahwa sebelum kejadian, ia telah membawa senjata tajam jenis badik dari kosnya dan disembunyikan di dalam bagasi motor. Terdakwa Jibril pun bahkan menyelipkan badik di pinggang sesaat sebelum melakukan pembunuhan. Iya, dia bilang baru kau keluar berarti bukan kau acau. Dalam persidangan, jaksa dan hakim juga menanyakan motif serta kronologi pembunuhan Putri yang ditemukan tewas dengan 98 luka. 79 luka diantaranya adalah luka tusukan. Terdakwa pun mengaku membunuh karena lantaran emosi. Dan dari terdakwa sendiri sudah mengakui bahwa dia sudah berencana dengan berbagai kronologi yang sudah ditanyakan oleh jaksa penuntut umum. Pada 21 Januari 2025 lalu, Putri ditemukan dalam kondisi tewas di area persawahan di Desa Bonto Cinde, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Ia dibunuh pada dini hari setelah sempat diajak berputar-putar dari kos korban oleh terdakwa. Polisi kemudian menangkap Jibril di rumahnya di Kabupaten Jeneponto. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengaku menusuk korban karena emosi saat ditanya soal kehamilan. Sementara, sidang akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan pada pekan depan. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa.